Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan bahagia Bapak Ibu Guru. Saya Rudi Hartono, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Apa ya pembelajaran diferensiasi itu? Pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan murid individu. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dimana guru melakukan penyesuaian berdasarkan hasil pemetaan aspek kesiapan, minat, dan profil belajar murid dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Dalam melakukan pembelajaran di kelas, guru sebaiknya melakukan pemetaan kebutuhan murid seperti kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Dari hasil pemetaan tersebut, guru dapat menemukan keberagaman dari setiap murid, baik keberagaman dari aspek kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Pemetaan kebutuhan murid dapat dilakukan dengan mengamati perilaku murid, melakukan asesmen diagnostik, baik itu kognitif maupun non-kognitif, review dan melakukan refleksi terhadap praktik pelajaran, komunikasi dengan guru murid sebelumnya, atau membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dari hasil pemetaan inilah, guru melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Agar guru dapat melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang menarik murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berjenjang. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Ada 3 strategi dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk atau produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan. Diferensiasi ini dapat dilakukan dengan membedakan cara untuk mengakses konten sesuai kebutuhan murid. Diferensiasi proses itu berkaitan dengan memfasilitasi proses yang akan dijalani dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga memungkinkan murid untuk melakukan pembelajaran dan memahami konten dari pembelajaran. Diferensiasi produk itu berkaitan dengan apa yang menunjukkan pemahaman murid dengan cara membedakan produk atau output dari hasil belajar, seperti latihan keterampilan, penerapan, dan pengembangan diri apa yang telah dipelajari. Bagaimana keterkaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Pada modul 1.1, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, guru dituntut untuk melakukan pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Tentunya dalam tuntutan ini
guru dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi agar pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Pada modul 1.2, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru hendaknya melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, agar pembelajaran dapat memenuhi kebutuhan murid, sehingga wujudlah murid yang merdeka belajar dan memiliki jiwa kepemimpinan murid. Jadi, sangat sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Di modul 1.3, dengan penerapan pembelajaran diferensiasi dapat mempermudah terwujudnya visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitannya dengan modul 1.4, dalam pembelajaran berdiferensiasi, perlu terciptanya lingkungan belajar aman dan nyaman. Lingkungan yang seperti ini bisa terwujud dengan adanya budaya positif, baik di kelas maupun di sekolah, sehingga pembelajaran diferensiasi dapat berjalan dengan maksimal. Demikianlah penyampaian dari saya tentang koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi Bapak Ibu guru hebat. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.